Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, di mana kelompok kami diketuai oleh Diki Dwi Darmawan dengan NPM 2230404150 dan 5 anggota, yaitu saya sendiri Anissa Nur Safitri dengan NPM 2230404163, ada Muhammad Rizky Maulana dengan NPM 2230404167, ada Herdi Syabanul Hakim dengan NPM 2230404164, ada Anissa Septiani dengan NPM 2230404172, dan ada Holis Kamil dengan NPM 2230404141. Baik, kita langsung saja memulai presentasinya, di mana kita ditugaskan untuk membuat algoritma genetika. Yang pertama, untuk iterasi yang pertama, di sini bisa dilihat spreadsheet-nya sudah saya presentasikan. Yang pertama, untuk kromosom 1 dengan gen 1, 2, 3, 4, 5, kromosom 2 dengan 1, 3, 4, 5, 2, kromosom 3 dengan 2, 3, 5, 4, 1, kromosom 4 dengan 5, 4, 3, 2, 1, kromosom 5, 3, 1, 2, 5, 4, dan kromosom 6 dengan gen 4, 5, 2, 3, 1 sudah termasuk soal yang sudah diberikan oleh Ibu. Kemudian jumlah pelanggaran dari tiap kromosom. Yang pertama, untuk kromosom yang pertama yaitu 10 pelanggarannya. Untuk kromosom kedua jumlah pelanggarannya yaitu 4. Untuk kromosom yang ketiga jumlah pelanggarannya 2. Untuk kromosom yang keempat jumlah pelanggarannya 10. Untuk kromosom kelima jumlah pelanggarannya 4. Untuk kromosom keenam jumlah pelanggarannya 4. Di mana nilai fitness ini dihasilkan dari rumus fungsi fitness, yang dimana rumus tersebut yaitu 1 dibagi pelanggaran ditambah 0,01. Jadi pelanggaran untuk kromosom 1 itu adalah 10, berarti 1 dibagi 10 ditambah 0,01 menghasilkan 0,10. Begitupun untuk kromosom yang selanjutnya, kromosom kedua menjadi 0,25, kromosom 3 menjadi 0,50, kromosom 4 menjadi 0,10, kromosom 5 menjadi 0,25, dan kromosom terakhir menjadi 0,25. Kemudian di sini ada nilai fitness, di mana nilai fitness ini dihasilkan dari nilai pelanggaran dibagi total dari nilai fitness tersebut, di mana untuk kromosom yang pertama yaitu 0,10 dibagi 1,45 menghasilkan 0,069. Untuk kromosom kedua dengan nilai fitness 0,25 dibagi 1,45, yaitu tadi total dari nilai fitnessnya menjadi 0,173. Untuk kromosom ketiga yaitu dengan nilai fitness 0,50 dibagi total fitness yaitu 1,145 menjadi 0,344. Untuk kromosom keempat yaitu dengan nilai fitness 0,10 dibagi 1,45 menjadi 0,069. Untuk kromosom kelima yaitu 0,225 dibagi dengan total nilai fitness 1,45 menjadi 0,173. Dan yang terakhir untuk kromosom keenam yaitu 0,25 dibagi 1,45 menjadi 0,173. Dimana di sini posisi awal untuk kromosom pertama itu selalu 0, dan untuk kromosom yang terakhir yaitu 0,069. Baik, mungkin untuk penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Kemudian kita akan membangkitkan dua bilangan random berdasarkan tadi yang kromosom tadi, dan kita mendapatkan yang pertama yaitu 0,46 yang yaitu dari K3, dan yang kedua dari yaitu 0,94 yang merupakan dari K6. Dan proses crossover yang akan kita crossover itu bagian gen yang ketiga, dan ini juga dihasilkan dari hasil random. Kemudian kita akan membuat posisi queen pada K3 dan K6, dan akan menghasilkan pelanggaran. Yang pertama dari K3 mendapatkan pelanggarannya 2, dan nilai fitnessnya yaitu adalah 0,50. Dan K6 mendapatkan pelanggarannya itu 4, dan menghasilkan nilai fitnessnya yaitu 0,25.
Kemudian setelah kita mendapatkan nilai tersebut, kita akan lanjut ke bagian crossover. Nah, di sini kita kasih nama yaitu C1 dan C2. C1 terdapat kita ambil dari hasil K3 dan C2 kita ambil dari K6. Dan kemudian kita crossover di bagian gen yang ketiga, yang asalnya di bagian C1 5 dan di bagian C2-nya yaitu 2. Dan menghasilkan nilai pelanggarannya yaitu 3 dan nilai fitnessnya pada C1 yaitu 0,033 dan pada C2 mendapatkan pelanggarannya 3 dan mendapatkan nilai fitnessnya yaitu sama yaitu 0,033. Mungkin segitu. Kembali lagi kepada teman saya yang akan menjelaskan tentang mutasi. Untuk proses mutasi, kita mengubah gen yang nilainya sama dengan gen lain, yaitu di C1 nilainya yang sama yaitu 2 digantikan menjadi 5. Kemudian di C2 yaitu 5 yang digantikan menjadi 2 dengan pelanggaran 4 untuk C1 dan C2. Di mana pelanggarannya itu yaitu Q1 terhadap Q5, Q2 terhadap Q3, Q2 terhadap Q4, dan Q3 terhadap Q4. Dan untuk C2 yaitu Q1 terhadap Q2, Q1 terhadap Q3, Q3 terhadap Q4, dan Q2 terhadap Q4. Dengan adanya kedua cara tersebut, maka individu baru akan terbentuk dengan nama C1 dan C2 yang kemudian akan menggantikan kromosom lama menjadi parent, yaitu menggantikan K3 dan K6. Dikarenakan populasi baru belum menghasilkan hasil yang optimal, maka populasi ini akan digunakan di iterasi kedua untuk mengulang proses dari awal. Di iterasi 2 ini, kita menggunakan populasi baru. Kromosom 1 memiliki gen 1, 2, 3, 4, dan 5. Jumlah pelanggaran pada kromosom 1 yaitu 10, dengan nilai fitness 0,10. Kromosom 2 memiliki gen 1, 3, 4, 5, 2, dengan jumlah pelanggaran 4. Dan memiliki nilai fitness 0,25. Lalu, SAUT 1 memiliki gen 5, 3, 2, 4, 1 dengan jumlah pelanggaran 4 dengan nilai fitness 0,25. Kromosom 4 memiliki gen 5, 4, 3, 2, 1 dengan jumlah pelanggaran 10 dan nilai fitness 0,10. Kromosom 5 dengan gen 3, 1, 2, 5, 4 dengan jumlah pelanggaran 4 dengan nilai fitness 0,25. SAUT 2 memiliki gen 4, 5, 2, 3, 1 dengan jumlah pelanggaran 4 dengan nilai fitness 0,25. Kromosom 1 memiliki persentase 0,083. Kromosom 2 memiliki persentase 0,208. SAUT 1 memiliki persentase 0,208. Kromosom 4 memiliki persentase 0,083. Kromosom 5 memiliki persentase 0,208. SAUT 2 memiliki persentase 0,208. Kromosom 1 kromosom 1 nilai awal 0 dengan nilai akhir 0,083. Kromosom 2 nilai awal 0,83 dengan nilai akhir 0,292. SAUT 1 nilai awal SAUT 1 nilai awal 0,0292 dengan nilai akhir 0,500. Kromosom 4 dengan nilai awal 0,5
dengan nilai akhir 0,583. Kromosom 5 dengan nilai awal 0,583 dengan nilai akhir 0,792. Caub 2 dengan nilai awal 0,792 dengan nilai akhir 1,00 atau 1000. 1. Sekian. Lanjutkan dengan teman saya. Pada bagian pertama dari algoritma genetika ini, kita akan melakukan seleksi parent menggunakan metode Littlewood selection. Di sini, setiap kromosom memiliki peluang untuk dipilih ya sebagai parent berdasarkan nilai fitness relatif mereka. Prosesnya itu dimulai dengan menghitung persentase atau peluang untuk setiap kromosom. Setelah itu kita menghasilkan dua bilangan acak ya. Misalkan di sini 0,4 dan 0,9 untuk memilih kromosom. Bilangan 0,4 akan memilih kromosom C1, sedangkan bilangan 0,9 memilih kromosom C2 sebagai parent ya. Dengan cara ini juga kita memastikan bahwa kromosom dengan fitness lebih tinggi memiliki peluang lebih besar untuk terpilih. Setelah itu kita memilih dua parent ya. Setelah itu kita ke bagian crossover. Proses crossover ini akan menghasilkan dua kromosom anak yang lebih baik. Untuk menentukan titik crossover, kita menghasilkan sebuah bilangan acak ya. Misalkan titik crossovernya di posisi 2. Nah, titik ini tuh akan membagi kedua kromosom menjadi dua bagian. Dan bagian-bagian tersebut akan dipertukarkan antara parent C1 dan C2. Sebagai contoh, jika kromosom C1 itu 5, 3, 2, 4, 1, dan C2-nya 4, 5, 2, 3, 1, maka kita akan memperoleh dua kromosom anak, yaitu 5, 5, 2, 4, 1, dengan pelanggaran 2, dan nilai fitness 0,50, dan C4 nilai pelanggarannya 5, nilai fitnessnya 0,20. Untuk menentukan nilai jumlah pelanggarannya kita mendapatkan dari sini ya. Untuk pelanggarannya ada Q1 sampai Q2, dan ini tuh kayaknya Q2 sampai Q5. Q1 ya, Q1. Q1 Q5. Maaf. Dan untuk C4 di sini ada Q1 dan Q2, Q1 Q3, Q2 dan Q3, Q2 dan Q4, dan Q3 Q4. Paling segitu. Selanjutnya akan dijelaskan sama kawan saya. Silakan. Selanjutnya kita akan mulai proses mutasi. Proses mutasi itu mengubah nilai gen yang sama menjadi nilai yang random. Di sini di C3 kita memiliki nilai yang sama itu, yaitu gen ke posisi 1 dan posisi 2 dengan nilai 5. Dan kita ubah yang posisi satunya dengan random, yaitu dengan angka 3. Lalu untuk C4-nya itu yang samanya ada di posisi kedua dan posisi keempat dengan nilai 3. Kita ubah yang posisi keduanya menjadi nilai 5. Lalu di sini pelanggaran yang dimiliki oleh C3 yaitu 0 dengan hasil N-Queen seperti ini. Dan untuk di C4 itu pelanggarannya menjadi 4 dengan posisi seperti ini, dengan pelanggarannya yaitu Q1 Q2, Q3 Q4, Q1 Q3, dan Q2 Q4. Lalu kita pun mendapatkan individu baru karena kita menghasilkan child dengan pertambahan yaitu C3 dan C4. Dengan C3 itu pelanggarannya 0 dan C4 itu pelanggarannya 4. Dengan C1 nilai fitnessnya itu 100, sedangkan C4 itu 0,25.
Lalu dari individu baru ini kita menghasilkan populasi baru dengan mengubah parent-nya itu menjadi child-nya itu menjadi parent yang baru. Sehingga kita mendapatkan populasi K1, K2, K4, K5, C3 dan C4. Lalu di sini kita mendapatkan hasil yang optimal karena kita sudah mendapatkan nilai pelanggarannya 0 yang berada di C3. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.